Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, terima kasih pertanyaannya. Makanya kata Nabi, tadi pagi saya bahas di Trans TV, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik. Kalau nggak bisa ngucapin yang kata yang baik, maka diam. Jadi untuk berikutnya, supaya kita terhindar dari ucapan yang menyakiti hati orang lain, coba pikirkan dulu ucapan kita, jangan sampai menyinggung hati orang lain. Layaknya sesuatu ucapan yang sudah keluar sulit untuk dikembalikan lagi. Ya, kadang-kadang makanya Bu, di antara kalau lagi marah nih, lagi emosi, itu kan di antara anjuran para ulama, diam aja udah. Kalau lagi emosi, lagi marah, ibu lagi marah sama suami, lagi selisipan sama suami, jangan ada omong, jangan jidal, jangan berargumentasi. Kenapa? Udah ambil air wudu, tenangin dulu. Kenapa? Lagi marah itu akan terpancing ucapan-ucapan yang gak pantas. Nah, jadi ketika kita lagi sadar ataupun lagi marah, mau mengucapkan sesuatu, pikirkan ucapan ini nyakitin orang apa enggak, ucapan ini bermanfaat apa enggak. Sekali lagi, ucapan yang keluar tidak mudah untuk kembali lagi. Kalau yang sudah terjadi sebelumnya, maka bismillah, kita niatkan untuk meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, ya, karena penting kita meminta maaf supaya beres urusan di dunia, jangan sampai ke bawah akhirat. Sebaliknya, kalau ada orang yang mungkin menyakiti kita, supaya kita mendapatkan kemuliaan, belajarlah untuk memaafkan. Di antara Bu, amalan salah seorang ulama, ya, dianjurkan juga para nabi, dianjurkan dari baginda Rasul, kalau mau tidur, belajar untuk saya maafkan semua kesalahan orang-orang yang berbuat zalim kepada saya. Saya maafkan orang-orang yang melakukan kesalahan kepada saya, maka detik itu juga Allah akan mudah menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, oleh karena itu pentingnya kita memang terkait kepada Allah, kita istighfar beres. Tapi sama manusia, jagalah lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia kalau pandai menjaga karena lisan gak bertulang, kata Nabi, kalau ngomong biar ditaker-taker dulu, dipikir-pikir dulu, jangan sampai ucapannya mengandung kemudorotan. Gitu ya. Bismillah, Allahumma. Cukup? Iya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ya, amalan apa yang membuat hati kita menjadi hati yang paling saling? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, gimana supaya punya qalbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih? Hati itu ada 3. Yang paling bawah qalbun mayyit, hatinya mati. Hati mati itu nggak mau tuh dengar nasihat, nggak mau, ya, susah dengar nasihat. Kalau kata orang Tebet apa namanya, bebel gitu. Dinasehatin tuh nggak denger gitu, ya Allah, keras banget hatinya. Yang kedua, mohon maaf ya, hati yang kedua adalah hati yang sakit, hati yang marid. Hati yang sakit itu ya namanya sakit ya, ntar kambuh, ntar enggak. Nah, ini kita lihat nih, hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang sakit ini adalah kalau orang sukses maka dia ikut bahagia, dia ikut bertahniah. Tapi kalau orang berduka maka dia ikut bertakziah, artinya ikut berduka. Kalau orang susah ikut susah, orang senang dia ikut senang. Jangan SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang. Nah, itu tanda-tanda orang yang sakit nih hatinya nih. Tetangga bangun rumah, dia yang nggak bisa tidur. Setiap hari ngitungin berapa sak semen tuh ya. Tuh, ya Allah, nambah lagi tuh, ya Allah. Ya, itu hati yang sakit. Tapi paling tinggi qalbun salim. Kejarlah qalbun salim. Kenapa? Karena nanti akan ada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Akan datang satu hari harta anak nggak bermanfaat, tapi yang selamat menghadap kepada Allah dengan hati yang sehat. Caranya gimana? Obat hati tadi. Pertama, yang paling mudah, daimul wudu. Upayakan kita punya wudu terus. Itu diantara amalan seorang muslimah. Kalau bisa mulai kita jaga wudu. Gimana jaga wudu, Ustazah? Kan saya punya anak 7, udah turun mesin ini. Habis wudu kadang-kadang ada aja gitu. Bismillah, niatin dulu ikhtiar. Ya,
Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya hati kita bersih? Maka biar gampang melafadzkan zikir-zikiran. Tidak perlu dilafatkan, tapi dibaca dalam hati. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu semua zikir kita baca. Ya, yang paling penting adalah istighfar. Semua penting, istighfar, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, hauqalah, istirja. Ya, semua itu kita baca. Silahkan untuk mengisi hati kita. Bahkan dalam salah satu riwayat kata baginda Rasul, orang yang tiap hari baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 100 kali, maka dia mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pahala seolah-olah hari itu dia sudah bersedekah 100 ekor unta. Ketika seseorang sudah mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, maka hari itu dia sudah mendapatkan pahala seolah-olah membebaskan 100 orang budak. Dari mana Ustazah? Ini ada dalam kitab Jami'us Shaghir, syarahnya Faidul Qadir, ya. Itu memang ada landasannya. Baik, zikir. Ya, berzikir supaya apa? Supaya hati kita bersih. Layaknya gelas kalau misalkan kotor, ada namanya penyakit terkambur entar enggak, tapi kalau diisi dengan asma Allah, dengan kalimat-kalimat thayyibah, maka otomatis akan keluar kotorannya. Yang ketiga yang kalah penting adalah sering duduk kajian. Ya, sering duduk kajian. Yang keempat, berkawan dengan orang yang baik. Berkawan dengan orang yang sama-sama ingin mendapat ridho Allah. Kadang kita udah bener salah milih teman, kitanya udah bener, teman ngajak ngomong ini, teman ngajak benci itu, teman ngajak benci ini, ngikut kita. Alhamdulillah. Dan yang kelima, di antara yang paling tinggi adalah senjata hebat kita, doa sangat bermanfaat, ya. Silakan doanya yang sering kita baca, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, bersihkan hatiku, mantapkan hatiku untuk tetap beribadah dan menjalankan ketaatan kepadamu. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Silakan. Doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Silakan. Banyak sekali amal-amal yang bisa membersihkan hati kita. Kemudian boleh husnuzon, baik sangka kepada orang lain, baik sangka kepada Allah. Dan di musim Maulid ini biar sering-sering baca sholawat. Hidupkan bulan Maulid, setiap hari memperbanyak baca sholawat. Insya Allah nurul lakum, akan menjadikan cahaya untuk kalian, kata baginda Rasulullah SAW. Ya, baik. Cukup ya, Ibu. Cukup ya. Alhamdulillah. Baik, jangan sekalian, mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan yang sedang sakit Ibu Farida binti Abdurrahman Nuh, ibunda dari Ibu Rufaidah, ya, juga jamak keluarga kita, orang tua kita mungkin yang sedang kurang sehat, Allah kembalikan kesehatannya. Kita yang hadir mungkin yang lagi kurang sehat pun Allah kembalikan kesehatannya. Yang lagi banyak hajat, Allah kabulkan hajatnya. Anak keluarga kita, anak cucu kita, anak cucu soleh-soleha, keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmah. Kita dijadikan orang yang istiqomah, menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah, mempersiapkan bekal untuk negeri akhirat. Dan kapanpun Allah jemput kita, husnul khatimah. Ditilkan niyah al-hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah. افتح لنا أبواب الخير واجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أحسن أهل الخير. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب
rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf, mohon ridho apabila ada kekurangan dan khilafannya. Insyaallah ketemu lagi kesempatan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.